Halo seluruh pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Bermain Bola, bersama kami berdua. Dan seperti biasa, kami akan bakal bedah tuntas semua drama yang terjadi di atas rumput hijau. Mulai dari taktik yang jenius, sampai blunder yang bikin geleng-geleng kepala. Hari ini tensinya lagi tinggi banget, karena kita bakal bahas pertandingan lanjutan Premier League antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Karena kalau kita lihat, ini kayak cerita dua tim yang beda dunia banget sekarang. Di satu sisi, ada Manchester United yang lagi euforia lah bisa dibilang. Sejak Michael Carrick datang, rasanya kayak ada angin seger gitu. 3 kemenangan beruntun, terus mereka juga nggak terkalahkan dalam 7 laga terakhir di Liga, dan sekarang, udah nyaman di posisi keempat. Kayaknya aneh ya ngomongin United stabil musim ini. Stabil itu kata yang pas banget dan itu mungkin yang bikin lawan-lawan mereka agak ngeri sekarang. Momentum itu kan segalanya dalam sepak bola dan United jelas lagi dapat banget momentumnya. Carrick yang notabene mantan pemain Spurs juga pasti masuk ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi, tapi yang bikin kontrasnya kelihatan banget itu ya kondisi Tottenham. Nah, itu dia, benar-benar kebalikannya ya. Betul. Ini bukan cuma lagi jelek performanya, ini udah masuk krisis total. Mereka sekarang di peringkat 14 kan. Terus nggak pernah menang di 6 pertandingan Liga terakhir. Dan krisisnya itu ditambah lagi sama daftar cedera yang panjang banget. Ada nama-nama gede di sana. Richarlison, top scorer mereka. James Maddison, otaknya serangan. Rodrigo Bentancur, mesin di tengah. Bahkan Kulusevski sama Pedro Porro juga ikutan absen. Ini kayak setengah tim inti masuk ruang perawatan semua ya. Dan sayangnya ada kabar yang lebih buruk lagi. Pukulan yang paling telak, yang paling rusak, itu yang kejadian sama Muhammad Kudus. Ada laporan medis yang konfirmasi cederanya itu cedera tendon paha serius. Perkiraannya dia baru bisa balik main setelah jeda internasional bulan Maret nanti. Ini sih bencana. Wah, lama banget itu. Bencana. Kudus tuh bukan cuma pemain menyerang terbaik mereka musim ini loh. Dia tuh pemecah kebuntuan, pemain yang bisa nyiptain sesuatu dari nol. Kehilangan dia buat laga-laga besar ke depan itu, wah, nggak ternilai ruginya buat Thomas Frank. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Soal Michael Carrick di United. Apa sih yang sebenarnya dia ubah? Dia kan janji mau mainin sepak bola yang menarik. Dan sejauh ini kayaknya terbukti ya. Bahkan manajer Spurs, si Thomas Frank, dia ngakuin loh kalau Carrick udah menyuntikkan energi baru ke skuad United. Iya, yang menarik dari omongan Frank itu detailnya. Dia nggak cuma muji doang. Dia secara spesifik nyebut nama Brian Momo, Mateus Cunha, Amad Diallo. Dan dia secara khusus bilang Bruno Fernandes itu ancaman yang luar biasa. Ini nandain kalau efek Carrick itu bukan cuma soal motivasi atau semangat doang kan. Ada perubahan taktis beneran yang bikin pemain-pemain kunci ini bersinar lagi. Udah bukan United yang lemes dan gampang ditebak kayak beberapa bulan lalu. Oke, kalau kita bedah lebih dalam lagi, perubahan taktisnya itu kayak gimana sih? Apa ini formula yang rumit atau Carrick cuma balik ke hal-hal dasar aja? Nah, gini. Banyak yang ngira Carrick bakal langsung pakai formasi favoritnya waktu di Middlesbrough, yaitu 4-2-3-1. Itu masuk akal sih, dia sukses banget pakai formasi itu. Hampir di semua pertandingan dia pakai itu. Tapi kalau kita lihat komposisi skuad United sekarang, ada sedikit masalah. Masalahnya apa tuh? Mereka itu kekurangan pemain sayap kiri alami, tapi malah kebanyakan gelandang serang tengah. Ada Fernandes, Cunha, Mount, bahkan Mainu. Kalau maksain 4-2-3-1, timnya bisa jadi nggak seimbang. Oh, oke. Jadi Carrick harus adaptasi ya, nggak bisa langsung copy-paste gitu aja. Terus apa opsinya? Tepat. Dan di sini kita lihat sisi pragmatisnya Carrick. Ingat waktu dia jadi manajer interim tahun 2021? Betul. Waktu lawan Chelsea, dia itu bikin kejutan pakai formasi 4-3-1-2. Tanpa striker murni itu kan? Betul, tanpa striker murni. Tujuannya jelas buat numpuk pemain di tengah, meredam Chelsea, terus nyerang lewat 2 penyerang bayangan. Nah, peran itu sekarang cocok banget buat Cunha sama Mbak Muo. Opsi lainnya itu 4-3-2-1 yang biasa disebut formasi pohon Natal. Ini lebih seimbang, bisa tetap pasang striker utama kayak Sesko di depan, terus didukung 2 gelandang serang di belakangnya. Jadi solid di tengah, tapi juga double ancamannya di depan. Tapi ada satu hal yang menurutku paling penting buat ngerti filosofinya Carrick. Ini bukan cuma soal formasi, tapi soal cara dia lihat pemain. Kasus Chuba Ikpom di Middlesbrough itu gila sih. Nah,
Itu dia mindset yang harus kita perhatiin. Semua orang lihat Akpom ya, cuma striker biasa aja. Tapi Carrick lihatnya beda. Dia lihat pergerakannya, kecerdasan spasialnya, finishingnya. Terus dia mikir, gimana kalau kita taruh semua ini di posisi yang beda, dia ubah Akpom jadi gelandang serang nomor 10. Hasilnya? 29 gol dalam semusim. Gila, 29 gol. Iya. Itu kan bukan cuma ganti posisi, tapi benar-benar mikirin ulang potensi seorang pemain. Dan ini ngaruh banget ke Manchester United sekarang kan. Artinya pemain kayak Matheus Cunha atau bahkan Bruno Fernandes, posisinya nggak bakal paten di situ-situ aja. Tepat sekali. Kalau kita pakai logika Akpom tadi, peran nomor 10 yang dinamis, yang sering masuk kotak penalti jadi striker kedua, itu kan kunyah banget. Dia punya dribble, kecepatan, insting gol. Nah, ini bisa berarti kita bakal lihat Bruno Fernandes ditarik lebih ke dalam buat jadi pengatur tempo utama. Peran yang sebenarnya dia juga bisa mainin dengan baik. Kelihatannya sih geseran kecil, tapi ini bisa ngubah seluruh dinamika serangan United jadi jauh lebih cair dan susah ditebak. Ini kan menarik ya. Di satu sisi ada Carrick yang coba bangun identitas yang jelas, tapi kalau kita lihat ke sisi Tottenham, Thomas Frank ini kebalikannya banget. Dia kayak bunglon taktis gitu ya. Improvisasi, dia itu pragmatis banget. Dan di tengah krisis cedera ini, ya kemampuannya buat adaptasi itu mungkin jadi senjata terkuat Spurs. Lihat aja 3 pertandingan pertamanya. 3 laga, 3 formasi, 3 pendekatan yang beda total. Coba kita rinci deh. Lawan PSG dia pakai 3-5-2 yang super defensif. Betul, fokusnya pertahanan solid, terus serangan balik kilat. Mereka rela cuma pegang bola 30%, tapi pas transisi bahaya banget. Terus, pas lawan Burnley, tim yang di atas kertas harusnya mereka dominasi, dia ganti total. Dia pakai 4-2-3-1, penguasaan bola langsung naik jadi 67%. Dia ganti gelandang fisiknya sama pemain yang lebih teknikal buat ngebongkar pertahanan yang dalam. Dan puncaknya pas menang lawan Manchester City di Etihad. Itu kan bukan 4-2-3-1 biasa kan? Sama sekali bukan. Itu pendekatan hibrida yang berani banget. Dia suruh timnya ngepres tinggi, agresif, hampir man-to-man di seluruh lapangan. Risikonya gede banget lawan City. Tapi dia kombinasiin itu sama umpan-umpan panjang yang nggak terduga buat ngelewatin pressingnya City. Hasilnya, kemenangan 2-0 yang brilian. Ini nunjukin kalau Frank tuh nggak punya rencana A yang kaku. Dia bakal lihat kelemahan United, terus ngerancang rencana khusus buat laga ini. Tapi bukannya fleksibilitas kayak gitu ada resikonya juga. Kalau gonta-ganti formasi terus, nggak bikin pemainnya bingung, tim bisa kehilangan identitas atau ritme gitu. Itu pertanyaan bagus banget. Kelemahannya ya kurangnya otomatisasi. Pemainnya mungkin nggak bisa jalanin instruksi seinstruktif tim yang main pakai sistem yang sama tiap minggu. Tapi dalam situasi Spurs sekarang, dengan pemain kunci absen sebanyak itu, Frank mungkin lihat ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dia nggak bisa mainin sepak bola idealis tanpa pemain yang ideal kan? Jadi dia harus pragmatis buat bertahan. Nah, ketidakpastian ini yang bisa jadi kartu truf mereka. United nggak akan tahu Spurs versi mana yang bakal datang ke Old Trafford. Dan seringnya, di permainan catur taktis kayak gini, hasilnya ditentuin sama duel individu. Dan kayaknya semua mata bakal tertuju ke jantung permainan. Duel antara dua talenta muda Inggris, Kobbie Mainoo dari United, lawan Conor Gallagher dari Spurs. Ini duel klasik banget, karena gayanya kontras. Di satu sisi, ada Kobbie Mainoo, lulusan akademi yang kayaknya lahir kembali di bawah Carrick. Statistik daya jelajahnya luar biasa. Rata-rata lari 12,9 km per 90 menit. Wow, tinggi banget itu. Iya, kayak atlet elit. Tapi yang paling dipuji Carrick itu ketenangannya. Dia nggak terpengaruh sama tekanan. Kehadiran dia yang tenang dan cerdas inilah yang bikin Casemiro bisa lebih bebas dan Bruno Fernandes bisa main di posisi nomor 10 yang paling berbahaya buat dia. Dan lawannya ini antitesis dari ketenangan itu. Conor Gallagher ini kan bola energi yang nggak ada capeknya. Tepat. Gallagher itu mesinnya, jantungnya tim Spurs. Energinya nular. Statistik defensifnya pas lawan Man City itu impresif banget. 2 tackle, 3 intercept, 8 kali rebut bola. Dia itu tipe perusak permainan yang gigih. Misinya di Old Trafford pasti jelas. Neken, ganggu, dan nguji ketenangan Mainoo setiap saat. Dia bakal coba maksa Mainoo bikin salah di area berbahaya. Jadi, ini bukan cuma duel fisik, tapi juga duel mental. Ketenangan Mainoo lawan kegigihan Gallagher. Siapa yang bisa maksain ritmenya,
timnya bakal untung besar. Dan ini juga jadi pertanyaan taktis buat kedua manajer. Frank kayaknya bakal kasih instruksi khusus ke Gallagher buat, man marking ketat ke Maino. Di sisi lain, kita tahu Carrick percaya banget sama ketenangan Maino. Pertarungan ini bakal jadi ujian terberat buat Maino sejauh ini sih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, data dan statistik. Kadang angka-angka ini bisa ngerusak semua analisis kita. Fakta pertama yang lumayan ngejutin. Tottenham itu ternyata nggak terkalahkan dalam 6 pertemuan liga terakhir lawan United. 3 menang, 3 imbang. Rekor yang kuat ya. Itu rekor yang nunjukin Spurs tahu cara ngadepin United. Tapi ada konteksnya. Spurs itu belum pernah sekalipun menang dalam 2 kunjungan berturut-turut ke Old Trafford di era Premier League. Mengingat musim lalu mereka menang 3-0 di sana, kalau kita percaya sejarah, ya kali ini giliran United yang dapat hasil bagus. Nah, ini dia statistik yang menurutku paling unik dan bisa jadi kunci dari semua taktik di pertandingan ini. Manchester United di bawah Carrick, musim ini justru bahaya banget kalau mereka nggak nguasain bola. Angkanya jelas banget, mereka menang 7 dari 7 pertandingan pas penguasaan bola mereka di bawah 45%. Sebaliknya, mereka cuma menang 4 dari 15 pertandingan pas mereka dominasi bola di atas 50%. Aneh banget kan buat klub sekelas United? Statistik itu kayak kepingan puzzle terakhir. Ini nyambungin semua yang udah kita bahas, ini ngejelasin kenapa Carrick mungkin bakal milih formasi yang lebih pragmatis, ini ngejelasin kenapa dia nggak bakal ragu nyerahin penguasaan bola ke Spurs. Kekuatan utama United sekarang itu bukan penguasaan bola yang sabar, tapi serangan balik yang cepat dan mematikan. Mereka nyaman biarin lawan maju, terus ngehukum ruang kosong di belakangnya pakai kecepatan Tuna dan Bemo. Atau dia bakal lakuin hal yang nggak biasa. Sengaja kasih bola ke United, maksa mereka main dengan cara yang terbukti mereka nggak suka. Nah, itu dia pertanyaan jutaan dolarnya. Carrick kemungkinan bakal senang-senang aja biarin Spurs yang lagi pincang ini pegang bola. Dia percaya sama pertahanannya dan kecepatan transisinya. Ini bakal jadi permainan catur tingkat tinggi antara dua manajer cerdas, di mana tim yang kalah penguasaan bola, mungkin malah jadi pemenangnya. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambarannya jadi pertarungan antara dua filosofi yang beda banget ya. Carrick yang lagi bangun identitas baru yang pragmatis buat United, di sisi lain ada Frank yang harus jadi bunglon taktis buat bertahan di tengah badai cedera. Tepat. Pertandingan ini bukan cuma soal siapa yang punya pemain lebih baik, apalagi lihat kondisi Spurs. Ini soal pendekatan mana yang bakal lebih unggul, strukturnya Carrick atau fleksibilitasnya Frank. Dan itulah analisis kita untuk big match antara Manchester United vs Tottenham Hotspur kali ini. Apakah Carrick benar-benar membawa DNA United kembali? Atau ini hanya bulan madu singkat sebelum badai datang? Kita lihat hasilnya di lapangan nanti malam. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di episode selanjutnya, gue bakal ngebahas satu rumor transfer yang lagi panas banget dan bisa ngerubah peta kekuatan papan atas Premier League musim depan. Ada satu nama besar yang kabarnya diam-diam sudah mendarat di London. Siapa dia? Kalian harus dengerin episode berikutnya. Sebelum kami berdua cabut, pastikan kalian udah klik tombol subscribe di channel YouTube Bermain Bola supaya channel Bermain Bola makin besar. Kami berdua pamit. Terus, kawal Kim kebanggaan kalian, jangan kasih kendor, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga.